Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, mengantarkan kajian kita setelah kita sholat subuh berjamaah. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang tercinta kita yang sudah mendahului. Mudah-mudahan mereka selalu bersama ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni kesalahannya, kehilafannya, diterima amal-amal solehnya. Kita doakan keluarga besar kita yang masih hidup, mudah-mudahan selalu dalam kemudahan dari Allah untuk segala urusannya. Yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang dalam kondisi kesusahan, mudah-mudahan segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti sudah saya umumkan di gerakan sholat subuh pekan lalu, bahwa GSB pagi ini kegiatan kita di samping tetap ada kajian keilmuan, kita juga meniatinya dengan riyadhah pemilu, dengan kita membaca Quran surah Al-Mulk bersama-sama sebagai bagian dari ikhtiar kita. Tanggal 14 nanti kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita di semua levelnya. Mudah-mudahan tangan kita kemudian dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pilihan kita kemudian menjadi pilihan yang benar sesuai dengan ijtihad kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini baru kita ngaji tentang rencana pemilu 14 Februari yang akan datang. Konsep saya menyampaikan kajian ini, mudah-mudahan ini kemudian menjadi panduan bagi kita semua dalam rangka kita akan berijtihad memilih pemimpin lewat kita menggunakan hak suara kita pada tanggal 14 yang akan datang. Saya akan menyampaikan satu hadis. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Dzar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Abu Dzar, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau, qala, pernah bercerita. Apa ceritanya? Bersama-sama kita dengarkan. Qultu ya Rasulullah, ala tastamiluni. Ya Rasul, saya ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Ala tastamiluni. Tidakkah engkau berkenan ya Rasul memberikan jabatan kepada saya? Maksudnya Abu Dzar itu minta jabatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian terjadi? Qala, Abu Dzar melanjutkan ceritanya. Fadaraba biyadihi bimangkibi. Kemudian Nabi memukulkan tangannya kepada pundaknya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa qala, seraya Nabi berkata, ya Aba Dzarrin innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, yang saya tahu kamu itu orangnya lemah. Wa innaha amanatun, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatun. Dan sesungguhnya jabatan itu akan membuatmu malu di hari akhirat nanti, berikut juga akan membuatmu menyesal di akhirat kelak. Maka dari itu, hadis ini kemudian dijadikan dalil tidak bolehnya kita ambisi jabatan. Tidak bolehnya kita meminta-minta jabatan.
secara langsung minta sebagaimana Abu Dzar minta kepada Nabi, termasuk juga mungkin hari-hari ini ada yang minta jabatan tapi caranya halus. Contoh, kalau di dunia birokrasi, karena dia pingin promosi jabatan, pakai topeng banyak, pura-pura baik, pura-pura berprestasi, ceritanya tinggi sekali kalau ketemu atasannya, padahal dia hanya ingin biar atasannya nganggep dia baik. Ambisi juga namanya, dan orang ambisius jabatan itu sangat kelihatan, sangat kentara. Hadis ini belum berakhir, tetapi sampai di sini sabda Nabi ini dijadikan dalil tidak boleh kita ambisi jabatan. Tidak boleh kita ini meminta jabatan. Hanya saja kemudian lanjutan hadis ini memberikan peluang kemudian untuk kita boleh meminta jabatan, tapi dengan 4 syarat. Satu syaratnya, sebelum saya bacakan redaksi aslinya dari hadis riwayat Muslim ini, pertama kita menggunakan pendekatan mafhum mukhalafah dari redaksi hadis ini. Abu Dzar, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi intinya minta jabatan, ambisi jabatan itu tidak boleh. Tapi kemudian Nabi memberikan peluang boleh dengan catatan memenuhi 4 syarat. 3 syarat ada dalam redaksi hadis. 1 syarat kita menggunakan pemahaman mafhum mukhalafah dari hadis ini. Sekarang saya ingin cerita dulu tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari ini? Nama aslinya Jundud bin Junadah. Kalau orang Karangasem mungkin Junadah itu Junaidi maksudnya. Jundud bin Junadah ini namanya panjang, tapi kenapa kok kemudian ending namanya hanya Abu Dzar saja? Saya insya Allah sudah pernah nyampaikan tentang tradisi orang Arab. Orang Arab itu begitu punya anak pertama, nama aslinya hilang. Tapi kemudian dia diberi gelar sesuai dengan nama anak pertamanya. Seperti Pak Haikal, nama aslinya Haikal Mas Hadi. Begitu punya anak pertama namanya Fayat Mas Hadi, hilang nama Haikalnya menjadi Abu Fayat. Menjadi Pak Fayat. Abu Dzar sama. Namanya Jundud bin Junadah. Begitu punya anak pertama, nama anaknya Dzar. Maka kemudian Jundud bin Junadah ini lebih dikenal dengan sebutan Abu Dzar. Abu Dzar ini, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Salah satu kedekatannya, sampai Nabi SAW pernah bersabda dalam satu riwayat, apa kata Nabi tentang Abu Dzar? Jika seandainya di kolong langit ini ada makhluk yang bisa bicara, jika di atas bumi ini ada manusia, ada makhluk selain manusia bisa bicara, tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran pembicaraan kecuali pembicaraannya Abu Dzar. Artinya memang orang hebat. Menjadi referensi-referensi lahirnya hadis Rasulullah SAW. Dekat sekali dengan Rasulullah. Tapi kenapa ketika Abu Dzar minta jabatan, Rasulullah nolak, tidak mau ngasih jabatan kepada Abu Dzar. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Kamu lemah orangnya. Maka kalau mau masuk pada kategori ambisi jabatan, ingin diberi jabatan, boleh. Pertama syaratnya, dia harus orang kuat. Kuat tentu dengan banyak hal. Kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat takwanya, kuat komitmennya, kuat kesungguhannya untuk mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Itulah makna mafhum mukhalafah dari Abu Dzar minta jabatan ditolak oleh Nabi karena dia lemah, berarti orang yang boleh minta jabatan, orang yang boleh ambisi jabatan adalah orang yang kuat. 3 redaksi hadis
sebagai bentuk persyaratan dari seorang yang boleh minta jabatan. Kata Nabi, illa man akhadha bihaqqiha wa adda bihaqqiha wa adda ladzi fiha. Pertama, yang sesuai dengan redaksi hadis, kecuali orang yang boleh minta jabatan, orang yang boleh ambisi jabatan adalah orang yang man akhadha bihaqqiha, adalah orang yang bisa mengambil jabatan itu dengan cara yang benar. Berarti ada Pak cara mendapatkan jabatan dengan cara tidak benar? Banyak. Mau jadi kepala desa pakai politik uang contohnya. Kalau di desa-desa Pak, pilihan kepala desa, karena saya orang desa, saya sering Pak pulang kampung, kemudian rame-rame di kampung, Allahyarham ibu saya ketika masih hidup, ada apa Bu? Nih mau pilihan kepala desa lagi seminggu. Kadang-kadang istrinya yang datang ke rumah rakyat bawa uang. Nah, para hadirin sekalian, ini bagian dari cara-cara mendapatkan jabatan tapi tidak dengan cara yang benar. Memilih calon pemimpin di semua levelnya, contoh juga apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak karena Nabi dekat dengan Abu Dar minta kemudian dikasih, enggak. Sama tanggal 14 besok, ada orang-orang calon pemimpin yang dekat secara emosional dengan kita. Tapi kalau menurut hati kita, dia tidak mewakili, tidak cukup syarat untuk memimpin kita. Di semua levelnya, enggak usah dipilih. Ukuran yang akan kita pilih adalah orang yang kuat. Adalah orang yang mendapatkan jabatannya itu dengan cara yang baik. Kalau ada indikasi dia caranya mendapatkan jabatan, indikasinya tidak baik, berarti tidak usah dipilih. Kenapa? Kita mesti ngamalkan hadis ini. Wa adda bihaqqiha. Yang kedua syaratnya adalah dia bisa menunaikan jabatannya, menunaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin juga dengan cara yang baik. Rakyatnya, orang-orang yang dipimpinnya dimuliakan, bukan dihinakan. Disejahterakan, bukan disengsarakan. Illa man akhadha bihaqqiha wa adda bihaqqiha. Yang terakhir persyaratannya adalah wa adda ladzi fihi. Dan dia bisa menunaikan tanggung jawab amanat jabatannya itu untuk orang-orang yang hak. Kalau ada rakyatnya benar, dia kasih penghargaan. Kalau rakyatnya salah sesuai hukum yang berlaku, dia mesti dihukum. Jangan sampai kemudian ada seorang pemimpin tidak punya ketegasan, jelas salah rakyatnya, tapi karena dia orang dekatnya, karena dia keluarganya, karena dia mendatangkan keuntungan baginya, hukum kemudian tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini yang tidak boleh. Kalau rakyatnya baik, diapresiasi. Terima kasih Anda telah bayar pajak dengan baik. Kalau salah, sesuai ketentuan hukum, hukum dia. Hatta dia anaknya sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, kalau putriku Fatimah tertangkap dia mencuri, saya akan potong sendiri tangannya. Mau cari pemimpin zaman sekarang seperti Nabi? Nggak ketemu, Pak. Gimana nggak ketemu? Sekarang itu urusannya melanggar atau dihukum atau tidak, tergantung dekat apa tidak, menguntungkan atau tidak. Ukurannya bukan lagi dia salah, tapi ukurannya adalah menguntungkan atau tidak, keluarga saya atau tidak.
Inilah yang tidak boleh. Sekarang pada posisi tadi saya sudah menjelaskan tentang tidak boleh ambisi jabatan, boleh ambisi jabatan tapi dengan 4 syarat, maka kemudian kita terbagi dua. Terbagi dua itu maksudnya, satu, ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini adalah calon pemimpin kita. Kalau ada di antara kita adalah calon-calon pemimpin kita, boleh Anda berambisi jabatan dengan catatan yakinkan dalam hati bahwa besok kalau saya dikasih amanat jabatan itu, saya pastikan saya akan mendatangkan banyak kebaikan untuk rakyat yang saya pimpin. Saya tidak akan memperkaya diri saya. Saya akan tegak lurus urusan hukum. Tajam ke atas juga tajam ke bawah. Itulah orang yang boleh berambisi. Dan yakin bahwa kondisi sekarang dengan pada saat kondisi dia duduk, dia pastikan bahwa dia akan lebih baik mendatangkan kebaikan kepada rakyatnya. Yang kedua tentu pada saatnya kita ini hanya menjadi pemilih saja. Kalau kita ternyata posisinya tanggal 14 menjadi pemilih, maka tinggal pertama kita lihat siapa calonnya. Kita yakini kemudian bahwa mereka semuanya baik. Semuanya merasa mampu untuk menjadi pemimpin. Tapi kemudian kita masing-masing punya hak untuk mengukur mereka. Siapa dia ini? Kita cari dulu. Jejak asarnya kita cari. Bagaimana agamanya, bagaimana keluarganya, bagaimana kemudian jejaknya selama ini pergaulan di masyarakat. Kita lihat juga cara-caranya. Bapak ini rupanya mau jadi pemimpin. Caranya dia tempuh untuk menjadi pemimpin, untuk meraih jabatan ini, apa caranya? Kalau ada indikasi dia tidak baik caranya mendapatkan jabatan, hindari, karena Nabi sudah mengajarkan kepada kita seperti itu. Illa man adda bihaqqiha wa akhadha bihaqqiha. Itu Pak, kaitan dengan ngaji pagi ini adalah ngaji riyadhah pemilu tanggal 14 Februari nanti kita semua akan menjadi orang-orang yang berijtihad di bilik-bilik suara untuk menyalurkan aspirasi hak suara kita dalam hal memilih pemimpin. Saran penutup saya minta kepada jamaah ini untuk aktif, jangan orang golput. Datang saja ke TPS, pergunakan hak suaranya. Yang kedua, beda pilihan adalah keniscayaan. Kalau seumpama tahu bahwa Bapak ini beda pilihan dengan saya, tidak usah saling perengutin, biasa saja. Artinya beda pilihan itu sesuatu yang wajar. Toh juga sudah sama-sama merasa berijtihad untuk diberi petunjuk oleh Allah saat nusuk gambar siapa, partai apa, pasangannya siapa, tentu kemudian sudah diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya mudah-mudahan yang terbaik. Kalau hasilnya ternyata bukan orang yang kita pilih, berarti kudrat irodatnya Allah, dia yang Allah pilih untuk jadi pemimpin itu. Saya cuma nyampaikan kisi-kisinya. Jangan sampai kita kemudian terjebak untuk urusan pemilu yang akan datang. Kita nggak paham betul itu seperti apa kita mesti memilih. Kriteria calon-calon pemimpin dari semua levelnya seperti apa. Ngawak saja, asal saja nggak boleh. Dipastikan saya mesti menggunakan hak suara saya, dan saya pastikan yang saya pilih di kabupaten siapa, di provinsi siapa, di pusat siapa, DPD-nya siapa, presidennya, wakil presidennya siapa. Dicari rekam jejaknya, dicari ceritanya, dicari kehidupannya, jangan menjadi pemilih yang awam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari bersama kita riyadhah pemilu. Dengan membaca surah Al-Mulk, silakan dibuka Qur'annya, silakan
dibuka handphonenya, kita akan ngaji surah Al-Mulk. Mari bersama kita niati, kita riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemilu tanggal 14 April berjalan dengan sukses, berjalan dengan aman damai. Hasilnya adalah hasil terbaik dari kita semua. Pemimpin itu semua level hasil pilihan rakyat itu mudah-mudahan betul akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan doa kita dengan wasilah pembacaan Quran surah Al-Mulk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir pemimpin hasil ijtihad kita semua adalah pemimpin-pemimpin terbaik, pemimpin-pemimpin pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.